tempat perlindungan pengharapanku. Ku yakin Kau besertaku. Engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru. Kau beriku kekuatan di tengah badai. Seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin Kau mengangkatku seperti Raja Wali terbang di langit biru. Bapa, ku datang padamu, tempat perlindungan pengharapanku. Ku yakin Kau besertaku. Engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru. Kau beriku kekuatan di tengah badai. Seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin Kau mengangkatku seperti Raja Wali terbang di langit biru. Mendaki di bukit batu. Kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin Kau mengangkatku seperti Raja Wali terbang di langit biru. Seperti kaki mendaki di bukit batu. Kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin Kau mengangkatku seperti Raja Wali terbang di langit biru. Bawaku terbang tinggi dalam kemuliaan-Mu. Selamat sore wanita pilihan Allah. Selamat berjumpa kembali dalam acara renungan untuk Komisi Wanita Pilihan Allah pada Selasa sore hari ini. Saya mengucap syukur kepada Tuhan bisa melayani di dalam acara renungan ini. Mungkin ibu-ibu berpikir ya, tubuhnya Pak Dono kurus ya sekarang ya. Ya kurus sedikit ya, tapi sudah mulai bertambah-tambah karena doa daripada Wanita Pilihan Allah dan keluarga besar CKI dan saudara-saudara yang lain. Saya semakin mengalami pemulihan ya. Jadi ini sudah bisa ngantor lagi. Dalam beberapa kurun waktu berjalan, ada seorang jemaat atau beberapa jemaat memberikan sebuah pertanyaan kepada saya, Pak Dono, ini situasi pandemi yang kelihatannya apalagi Kota Kudus sedang mengalami hitam ya pada waktu itu. Ini sebetulnya ini karena Tuhan ini sedang menghukum manusia
khususnya penduduk Indonesia atau penduduk dunia secara umum, ataukah ini seperti dalam kitab Daniel itu dikatakan adanya kesengsaraan besar yang terjadi yang belum pernah sebelumnya terjadi, atau setelah itu terjadi belum pernah ada kesengsaraan seperti itu. Lalu yang ketiga, jemaat ini bertanya, apakah karena antikris? Ya, dan kiranya untuk renungan sore hari ini itu kira-kira pertanyaan khususnya umat Tuhan yang akan menjawab kita pada sore hari ini. Tapi kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan sore hari ini kami bersama-sama akan belajar firman-Mu. Roh Kudus turun di tengah-tengah kami, mengurapi kami, menolong kami, memberi jawaban dan tindakan apa yang kami harus lakukan di tengah-tengah situasi yang serba berubah ini, sehingga kami semakin dewasa, semakin mengerti kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita baca dari Nabi Habakuk ya, pasal yang ketiga. Kita baca seluruhnya saja. Pasal ketiga, ayat 1 dimulai. Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya sinar cahayanya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahulinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya, dan seterusnya ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nanti daripada panjang ya. Jadi jawaban yang dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu saya ambil itu yang pertama ya, karena Tuhan itu sedang berurusan dengan manusia yang sedang tidak setia kepadanya, mulai mencintai dunia ini dengan segala isinya, sehingga hatinya dia itu terluka, seperti dalam Kejadian pasal 6 tadi dikatakan Tuhan datang dengan balas dendam, dengan murka, dengan geram. Nah ini si Habakuk ini peka ya, biasa mengerti ya. Kalau dalam Perjanjian Baru itu Yohanes murid Yesus itu sampai mengerti detak-detak jantung hatinya Tuhan, ngerti wah Tuhan ini waktu itu sedang mengamuk kepada bangsa umat pilihan Allah, terjadi peperangan, penjaraan besar-besaran atas bangsa Israel yang mengalami sengsara, bangsa-bangsa lain juga dihukum Tuhan. Tetapi yang luar biasa di sini ya, hukuman-hukumannya tadi Tuhan, sampai Tuhan itu di sini disebutkan mendahulunya berjalan penyakit sampar ya. Jadi di depan Tuhan itu penyakit sampar, di belakangnya itu dikatakan, dan demam itu mengikuti di belakangnya. Artinya Tuhan itu sambil berjalan itu bisa dia itu melepaskan, misalnya daerah ini terlalu menyakiti aku, mbah berhala, di sini LGBT, di sini perzinahan, di sini pornografi, dia bisa mendatangkan demam, dia bisa mendatangkan sampar, macam-macam. Itu haknya dia, karena hatinya tersakiti. Sampai yang banyak lagi nanti kalau kita baca itu hukuman-hukuman, dia melepaskan busur panah itu, wah dampaknya luar biasa. Nah ini Habakuk ini mengerti bahwa beliau Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya, yang begitu mengasihi umat pilihan Allah, yaitu yang namanya Israel ini, sedang murka. Tetapi Habakuk itu ngerti bahwa dari sisi Tuhan itu, ini berarti Tuhan sedang menyatakan keadilannya. Disakiti tak hukum, ini bicara tentang keadilan. Ingat yang disampaikan hamba Tuhan kemarin, Pak Gembala minggu pertama kemarin, tentang keadilan dan kasih Allah ya, tentang kasihnya. Dua sifat yang ada pada dia ini luar biasa. Dia bisa murka, dia bisa melakukan keadilan, melakukan kebenaran kalau dia disakiti. Tetapi doa Habakuk berkata, ya itu dilakukan Tuhan kalau dia disakiti. Sejak zaman manusia jatuh dalam dosa, masuk zamannya Nuh, zamannya Abraham, itu dikatakan pada waktu itu semua manusia dihukum dengan air bah, tapi yang 8 orang itu diselamatkan. Atau pada waktu Tuhan mau menghukum Sodom Gomora, Tuhan menemui si Abraham.
terjadi tawar menawar. Artinya begini dikatakan, itu terjadi dari tahun ke tahun, dari generasi kepada generasi, dan itu dilihat oleh Habakuk. Maka Habakuk luar biasa, dia berkata begini, ya, di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah kasih sayang Tuhan, jangan kau teruskan murkamu, ingatlah akan di dalam dirimu itu ada sifat kasih sayang. Sampai dikatakan Yehova itu Tuhan yang penuh kasih dan sayang, penuh pengampunan, maha pengampun. Nah ini si Habakuk ini merengek-rengek Tuhan atau mengaduh, dia minta kepada Tuhan. Seperti kita ini, tugas untuk kita wanita pilihan Allah di hari-hari terakhir ini, tidak banyak pertanyaan seperti tadi. Kenapa Pak Dono? Kenapa Pak Dono? Kenapa Pak Dono? Kalau ini memang betul-betul ini murka Allah sedang terjadi, kita wanita pilihan Allah ini bagian kita, dari keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, kita sekarang minta supaya Tuhan kasih sayangmu saja yang kau curahkan, terutama untuk kami yang sudah mengalami kelahiran baru atau masyarakat di sekitar kami, keluarga kami, sebab semua bisa dilibas, bisa dilanda dengan yang namanya pandemi. Jelas ya ibu-ibu ya. Jadi di dalam murka sekarang yang sedang terjadi ini, ya rasanya ini tuh hampir semua, sampai dikatakan ada satu RT itu kena COVID semuanya. Ya seperti itu. Kalau kita tinggal di sana misalnya, Tuhan dalam murkamu, aku mohon kasih sayangmu supaya keluargaku tidak mengalami, anak-anakku atau siapapun dalam keluargaku jangan mengalami hukuman. Yang pertama, ya kita minta kepada Tuhan supaya kasih sayang Tuhan ini, ya itu seperti di kantor ini. Di kantor itu 4 orang kan, yang 3 ini kena semua, yang 1 tidak. Itu berarti yang 1 mendapatkan kasih sayang dari Tuhan, ya kira-kira seperti itu. Sederhananya begitu. Yang kedua, dari semua peristiwa baik di Israel maupun yang terjadi di negara kita ini, di sini dikatakan apa yang terjadi dampaknya adalah sekalipun pohon ara tidak berbunga, dampak daripada hukuman tadi, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Jadi dampak daripada murka Tuhan tadi itu, semua itu tidak ada hasil. Ada seorang hamba Tuhan berdiri di belakang mimbar ngomong kepada ribuan jemaatnya. Dia berkata, yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang mengalami tidak ada hasil itu bukan hanya pembisnis atau mereka yang sedang bekerja di luar sana. Ternyata orang percaya, hamba-hamba Tuhan juga mengalami yang sama. Ya, tidak ada sesuatu yang dihasilkan, semua nol. Tadi dikatakan di sini pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang. Ya, apalagi ini lockdown ini sampai tanggal 20. Wah, ditutup semuanya, harus membayar pegawai dan sebagainya. Air mata demi air mata, ketakutan demi ketakutan terjadi pada hari-hari ini. Namun si Habakuk ini luar biasa, dia berkata, dia mengambil sikap, ya tadi yang pertama tadi minta supaya kasih sayang Tuhan tetap berlaku untukku, untuk keluargaku, untuk keluarga BPA juga, untuk kota kita. Di sini dia berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit batuku. Jadi tindakan kita wanita pilihan Allah adalah beria-ria, bergembira. Kalau beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, wanita pilihan Allah nyanyi bersama tentang Gandul Gusti. Gimana lagu Gandul Gusti itu? Ya, Ojo Somalang, di mana lagu itu? Para WL, para singer, jemaat, di mana puji-pujian ini? Itu pada saat yang kita nyanyikan. Hari-hari ini, ayo kita galakkan puji-pujian. Dikatakan, ya, namun aku dalam situasi yang tidak menentu ini, yang serba berubah ini, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ya, dikatakan hati yang bergembira adalah obat yang manjur. Beria-ria di dalam Allah yang
menyelamatkan aku, pasti Tuhan menyelamatkan aku, pekerjaanku, usahaku, dan lain sebagainya. Ya, Allah itu Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ini pernyataan-pernyataan deklarasi kita. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak-jejak di bukit batuku. Yang kedua, memang kita terus membangun hubungan intim, tapi hubungan intim tidak sampai di situ, harus diwujudkan dengan deklarasi-deklarasi, pernyataan-pernyataan yang menguatkan kita, membangun sebuah imun, sebuah gairah. Ya, iman kita terus bertumbuh kokoh di hadapan Tuhan, seperti di dalam Efesus 6 dikatakan, dalam Kau kuat di dalam kekuatan kuasanya. Lebih banyak memuji, menyembah Tuhan, berglori. Di sini dikatakan ketika kita melakukan seperti itu, disebutkan Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi ketika kita ini bergembira, berglori, memuliakan Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, tidak takut lagi dengan keadaan, ternyata kaki kita itu diibaratkan, iman kita itu diibaratkan seperti kaki rusa yang melompati bukit satu ke bukit yang lain. Kaki yang kokoh, kaki yang kuat. Itulah YPA pilihan Allah. Jadi tidak ada konsep banyak pertanyaan, dan tidak ada konsep takut atau lemah, tetapi sekarang datang kepada Tuhan. Hati Tuhan itu penuh belas kasihan, datang kepada Tuhan, menyenangkan hati Dia, sekalipun tidak ada hasil. Kenyataannya sampai hari ini Tuhan memelihara aku dan keluargaku. Demikian wanita pilihan Allah yang dikasihi Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Bekerjalah Roh Kudus lebih lanjut dari firman yang sederhana ini. Di dalam Engkau ada keadilan, ada kebenaran, namun ada kasih sayang. Dan kami mohon ampun untuk pribadi kami, keluarga kami, umat-Mu, masyarakat kota, negara, bangsa ini. Kasih sayang-Mu Tuhan yang turun mengganti hukuman itu dengan pengampunan, dengan semua diselamatkan Bapa, termasuk kota di mana kami tinggal. Kami rindukan kota kami zonanya hijau kembali. Terima kasih Bapa, hubungan intim kami dengan Engkau Kau karuniakan lebih lagi. Praktek Bapa firman Tuhan hari-hari ini. Dan kami sudah berdoa. Haleluya. Wanita pilihan Allah dipenuhi dengan berkat-berkat dari Tuhan yang penuh kasih sayang. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.